Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala ay yujhala alayya wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ingin mencoba membahas sebuah tema oleh-oleh dari Sidratil Muntaha, yang kita ambil spirit motivasinya dari firman Allah, surat, ada dua surat ya, surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18 dan surat Al-Isra ayat yang pertama. Apa hubungannya dua surat ini? Ini yang akan kita coba bahas ke depan. Sesungguhnya yang namanya peristiwa besar dan itu menjadi mukjizat yang juga besar bagi Rasulullah dan seluruh umat beliau, umat Islam, itu adalah di antaranya adalah Isra Mi'raj, dan itu merupakan sebuah mukjizat. Ada 6 pendapat dalam persoalan itu yang dinukil atau yang diungkap oleh Syekh Saufiyur Rahman Al-Mubarakfuri dari kitab Ar-Rahiqul Maktum beliau. Itu ada 4, ada 6, ada yang menyatakan kejadian itu tahun kedua kenabian, tahun kelima kenabian, tahun ke-10, tahun ke-13. Ada yang menyatakan tanggal 27 Rajab, itu yang populer yang kita tahu. Ada yang menyatakan tanggal 27 Rabiul Awal, ada yang menyatakan di bulan Zulqa'dah. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita coba berkisah sedikit mitra muslim hafizahumullah. Saya awali dari backgroundnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 619 Masehi ditinggal oleh kasih jiwa beliau, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Istri beliau meninggal dunia. Nabi sedih, dan kesedihan Nabi Muhammad SAW juga bertambah karena ketika itu beberapa bulan setelah itu paman terkasih, paman yang selama ini membackup, melindunginya, yaitu Abu Talib, juga meninggalkan beliau, meninggal dunia. Kesedihan berlapis-lapis, saudaraku. Nah, Nabi Muhammad itu dengan Abu Talib itu dijamin oleh Bani Hashim, dan Bani Hashim itu ya Abu Talib. Maka ketika kemudian Abu Talib meninggal dunia, tak ada yang menjamin Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi merasa terancam nih, sehingga akhirnya Rasulullah Muhammad SAW bergerak mencari perlindungan ke Bani Saqif yang ada di Taif. Beliau ditemani oleh maula beliau, maula terkasih beliau, maula setia beliau, Zaid bin Harisah, bergerak ke Taif untuk mencari perlindungan itu supaya aman dalam berdakwah. Dan apa yang terjadi? Ternyata singkat cerita Bani Saqif sendiri, mitra muslim, menolak memberikannya. Bahkan bukan sekedar menolak, bahkan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Hampir seluruh warga Taif dari Bani Saqif itu melempari Nabi, sehingga akhirnya Nabi pelipisnya luka, terus lututnya itu robek, dan Nabi sempat itu pingsan. Dan yang luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW itu pingsan itu di sebuah kebun yang pemilik kebun itu juga menjadi musuh Nabi, yaitu 2 orang bersaudara namanya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Akhirnya Utbah memerintahkan kepada pembantunya yang kebetulan beragama Nasrani namanya Adas itu untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah dan Zaid bin Harisah. Dan kemudian Rasulullah segar kembali gitu kan. Rasulullah melakukan perjalanan untuk balik lagi pulang ke Mekah. Tetapi kan ini bermasalah. Kalau balik ke Mekah, orang-orang Bani Saqif sudah ngasih tahu itu bahwa Muhammad itu minta perlindungan ke Mekah kan gitu. Nah ini masalah, makanya Nabi Muhammad pun minta perlindungan kepada
salah satu sahabatnya yang bernama Mut'im bin Adi, dan saat itu Mut'im bin Adi ya itu kafir itu kan ya. Jadi mungkin bukan sahabat ya, salah satu rekanan beliau di Mekah. Dan qadarullah Mut'im bin Adi dengan Bani Naufalnya itu berkenan untuk memberikan perlindungan, dan akhirnya Nabi Muhammad bisa dikawal masuk ke kota Mekah. Nabi kemudian, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, capek, Nabi istirahat di Ka'bah karena beliau dapat perlindungan dari Bani Naufal, Mut'im bin Adi, sehingga beliau aman berada di Ka'bah itu, nggak diganggu. Nah saat itulah mitra muslim yang ada dua riwayat, apakah di rumahnya Ummu Hani atau di samping Ka'bah, Rasulullah itu antara tidur dan jaga didatangi oleh tiga orang. Tiga orang inilah malaikat sesungguhnya, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil, membawa seekor binatang yang aneh namanya Buraq. Rasulullah memberitahu Buraq, dan akhirnya kemudian tiga orang ini membawa Nabi pergi dari Masjidil Haram menuju ke Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa ini, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, Nabi memang sempat sholat itu kan ya bersama dengan para nabi, dan setelah selesai sholat bersama dengan para nabi, Nabi Muhammad merasa haus, mitra muslim, dan kemudian Nabi Muhammad diberi sama Jibril minum dua jenis, yaitu susu sama khamar. Ketika Jibril memberikan minuman itu kepada Rasulullah dan disuruh memilih antara khamar sama susu, khamar itu masih halalan thayyiban mubarakan fi. Khamar itu minuman yang sangat prestisius, dan khamar itu minuman yang saat itu mitra muslim menjadi petunjuk bagi peminumnya sebagai sosok yang berada pada derajat strata sosial yang sangat tinggi, sehingga siapapun yang minum khamar itu prestisius gitu kan. Tapi ternyata Rasulullah Muhammad SAW meskipun halal, meskipun itu luar biasa enaknya, tapi Rasulullah memilih susu yang tawar itu gitu kan ya. Dan ini kata Jibril, Rasulullah berada pada fitrah dan umatnya juga berada pada fitrah gara-gara memilih itu. Kemudian akhirnya diangkatlah Rasulullah bersama dengan tiga malaikat itu, tiga sosok malaikat itu mitra muslim, yang bersosok manusia, bergerak ke langit ke satu, bertemu dengan Adam, bergerak lagi ke langit kedua, ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya, juga terjadi dialog gitu kan ya. Dan kemudian naik lagi ke langit ketiga, bertemu sama Nabi Yusuf alaihissalam, dan bergerak lagi pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, bergerak lagi pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan bergerak ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan bergerak di langit ketujuh itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu Nabi Ibrahim lagi berada di Baitul Ma'mur, dan kemudian bergerak lagi terus gitu kan ya. Nah, kita tidak tahu apakah bergeraknya itu naik melampaui batas langit ketujuh, tetapi itu bergerak menuju ke Sidratil Muntaha. Dan saat berada di Sidratil Muntaha inilah Jibril berubah penampilannya. Jibril tidak lagi dalam bentuk manusia, karena Sidratil Muntaha ini satu tempat yang manusia atau sosok manusia tidak memiliki kemampuan kecuali Nabi Muhammad SAW. Jibril pun harus merubah diri, dan itu diabadikan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dapat dengan 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia Rasulullah Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya inda Sidratil Muntaha, di samping pintu Sidratil Muntaha. Wa ya indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha itu ada surga yang bernama Al-Ma'wa. Idyasas sidrata ma yahsha. Diliputi Sidratul Muntaha dengan cahaya yang luar biasa, begitu indahnya Sidratul Muntaha itu. Ma zaghal basar wa ma tagha. Dan Sidratul Muntaha ini membuat Nabi Muhammad tak bisa berpaling pandangannya karena begitu takjub dengan Sidratul Muntaha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Rasulullah Muhammad SAW melihat ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa, amazingnya saudaraku. Kemudian dibawa terus saudaraku mitra muslim hafizakumullah menemui Allah, dan disinilah saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad dan Allah memberikan oleh-oleh kepada Rasulullah. Ada 3 oleh-oleh kepada Nabi Muhammad. Apa saja 3 oleh-oleh ini? Habis ini nanti akan kita coba bahas. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.